Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Akibat lupa mematikan kompor, sebuah rumah panggung di perkampungan nelayan terbakar. Seorang pemuda diringkus polisi karena memasok narkotika hingga ke desa-desa. Perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika mendatangkan berkah bagi perajin tenun lokal. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Rumah panggung milik seorang nelayan di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, ludes terbakar Rabu petang. Api terlihat pertama kali di bagian dapur oleh tetangga korban yang baru pulang mencari ikan. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat membakar rumah yang terbuat dari kayu beserta isinya. Khawatir api merembet ke perumahan yang lain, warga berhamburan dan membantu memadamkannya menggunakan air laut. Api dapat dipadamkan namun rumah dan seluruh isinya ludes terbakar. Korban mengaku kebakaran terjadi karena salah seorang anggota keluarga lupa mematikan kompor gas saat menggoreng ikan. Apinya itu nggak tahu, saya duduk di sini sambil yang bikin alat pancing. Nggak tahunya itu api sudah dibesar, sudah ada tetangga sebelah yang manggil, nus api nus, nggak udah itu nih. Jadi saya juga nggak bisa bicara sudah, soalnya saya nggak lihat juga kompor itu apa masih hidup, tapi nggak ada juga saya lihat kompor itu hidup. Tapi kemungkinan juga dia kecilkan matikan, tapi tidak dia matikan langsung barangkali. Sampai saat ini kita untuk penanganan bantuan yang sifatnya langsung terkait dengan kebakaran ini belum ada, karena BPBD sifatnya juga sama dengan BPD lainnya, itu bantuan personil. Dan kalau terkait dengan bantuan pengadaan yang sifatnya logistik dan sebagainya, tentunya akan dikaji lebih mendalam oleh dinas sosial. Pihak BPBD rencananya memberikan bantuan untuk meringankan beban korban. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan warga desa Batu Nampar Selatan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur membeli air bersih untuk kebutuhan minum sejak 2 bulan lalu. Hal itu karena sumber air berupa sumur dan mata air alam di desa mereka mengering sejak memasuki kemarau. Untuk memenuhi kebutuhannya, warga mengeluarkan biaya Rp25.000 untuk membeli 4 jerigen air untuk kebutuhan selama 4 hari hingga sepekan. Warga berharap Pemda meningkatkan jadwal penyaluran air bersih agar mereka tidak kesulitan mencari air. Kalau untuk minum kita beli, kalau untuk pakai cuci piring, pakai cuci pakaian kita ngambil di sumur. Air sumurnya ada, Bu? Ada, tapi asin di sana di belakang. Oh, payo ya? Ya, payo. Beli berapa, Bu, biasanya? Kalau beli untuk pakai mandi juga tuh 3 jerigen, 4 jerigen, 3 hari itu. Berapa, Bu, harganya? 5.000. 5.000 sejerigen. Berarti kalau nggak beli nggak ada air, Bu? Nggak ada. Pemda berjanji akan mengupayakan penyaluran air bersih melalui pipanisasi yang dialirkan melalui jalur selatan. Pertama, kita anjurkan masyarakat untuk berhemat dulu sampai menunggu datangnya air hujan. Yang kedua, tidak lepas dari itu pemerintah daerah terus memberikan bantuan air bersih sampai dengan DPP atau situasi bencana kekeringan ini berakhir. BPBD mencatat kekeringan di Kabupaten Lombok Timur terjadi di 43 desa di 8 kecamatan dengan warga terdampak mencapai 55.425 jiwa.
Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Hebat, itu buat suruh kadus nih. Ratusan warga desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan sumber air yang keruh dan berbau sejak 2 bulan lalu. Hal itu menyebabkan warga tidak berani mengonsumsi air tersebut karena khawatir menimbulkan penyakit. Warga menduga tercemarnya sumber air oleh lumpur akibat proyek pembangunan bendungan yang tidak jauh dari desanya. Warga mencatat ada 4 dusun yang terdampak sehingga mereka harus mencari sumber air di desa lain. Keruh karena sedang ada pekerjaan bendungan kan. Sejak kapan? Itu alat-alatnya kan lalang di sana di Menyimping gitu ya. Sejak kapan ini dia keruh airnya? Sudah dibangun sudah mulai pekerjaan bawah bendungan ini tahun lagi. Terus sekarang dari mana dapat air, Pak? Kita ini nunggu malam baru jernih. Kadang malam keruh, pagi jernih baru. Jadi ini air ada persiapan sumur bornya dari pihak bendungan tapi tidak mencukupi. Oh, sudah ada disiapkan sumur bor. Kita minta supaya air bersih lah gitu kan. Soalnya ini kita mandi pakai air kotor, kita cuci beras pakai air kotor gitu. Terus dari mana dapat air tuh? Dari kali. Dari kali. Dari kali itu di atas itu kan dekat kuburan itu. Dia masuk ke sini kan. Ini satu-satunya sumber air warga ya, Pak? Iya. Pakai ini udah. Di samping itu enggak ada. Enggak ada. Tapi ada air minum kita ngambil dari sana itu. Kurang tapi, Pak. Kurang. Warga meminta pemerintah daerah mencari solusi terbaik untuk mengatasi sumber air yang keruh agar mereka tidak kesulitan mencari air bersih. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan tangki air bersih disiapkan perusahaan daerah air minum Kabupaten Lombok Tengah untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kemarau. PDAM membagi penyaluran air bersih sebanyak 50 tangki ke pelanggan, sementara sisanya disalurkan ke warga bukan pelanggan. Sementara setiap harinya PDAM menyalurkan 4 tangki air bersih secara bergilir dengan prioritas wilayah terdampak terparah. Penyaluran air bersih dilakukan sesuai hasil koordinasi dengan BPBD setempat. Peruntukannya kemana? 2. 50 tangkinya itu diperuntukkan untuk masyarakat pelanggan yang terdampak. Mungkin pelayanan yang terganggu karena kondisi air baku, itu kita bantu suplai subsidi mereka melalui air tangki. Itu 50 mobil tangki. Nah, yang 50-nya itu untuk masyarakat walaupun bukan pelanggan, tapi ada wilayah-wilayah di desa kecamatan yang ada yang terdampak. Itu juga kita dropping kepada masyarakat. Jadi total selama sebulan itu kita siapkan 100 tangki. PDAM juga saat ini tengah berupaya mencari sumber air baru akibat menurunnya debit air di 5 lokasi sumber air yang mempengaruhi layanan bagi pelanggan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.